al-istighfar iku lima krono hadits ruya kan diriwayatkan Rasulullah An-Tauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ilang sora alikane lampung kanjeng Nabi salat sing salat kanjeng Nabi istighfar maka dalam panjenengan Allah taala. Itu saja, nggak usah dibahas. Kalau mau dibahas istighfarnya Nabi bagaimana? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kita cari ini astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Itu riwayat siapa ada. Dan di Indonesia itu jangan astagfirullahaladzim li. Kalau yang punya istighfarnya kita membuat hadis badan. Kasarannya kalau Nabi sudah beli wali-wali daya wali sahabat hak kubur baca terusnya sebab kita nggak usah istighfar lagi karena kajian Nabi. Inna sholata wa salat inna sholata sakanun wa qala Allahumma tassalam wa qala lana ucapan Nabi Allahumma tassalam wa minkas salam tabaraka ya dan jalal ikraro wa mahlal bukhari ya wa zada muslim qala wa yaqulu li awzan kita beristighfar. Istighfar itu bukan tidak itu. Faqulu li awzan bagaimana cara kita beristighfar? Qala Auza'i yaqulu astaghfirullah 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 astaghfirullah. Atani qira'atu ayatul kursi maca ayat kursi wa mu'awwidzat wal mu'awwidzat apa mu'awwidzat nah mu'awwidzat lorot atau mu'awwidzat lorot atau Qur'an bil falaq atau Qur'an bil rabb. Enggak mau punya. Karena orang mau punya kan. Oh, ini kan mau punya. Wa dzalika ma ruya Nabi Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqara ayat al-kursi. Udah seorang Quran maca semua ayat al-kursi dubura kulis salat dalam bulan sampai salat lam yamnahu mengkora mencegahu iman bidhul jannah sang bagus warta illa ayyamuta ayyamati sopoma. Orang yang membaca ayat setiap sholat maka tidak ada penghalang untuk masuk surga kecuali mati. Mati itu maknanya penghalang. Itu sebuah risiko. Orang ingin masuk surga pasti melalui mati. Mati itu sakit. Kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa'ah kariha liqa'ah wa man kariha liqa'ah Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah akan senang rahmati. Siapa yang benci, tidak mau, tidak suka, tidak rela ketemu dengan Allah, Allah pun tidak rela, tidak suka, dan tidak rahmati. Cerdasnya Siti Aisyah itu cerdas. Sampai beliau bertanya, ya Rasulullah, kunna nakrahul maut. Kita semua benci mati. Sementara ketemu dengan Allah harus melalui mati. Kita benci mati, berarti kita benci ketemu dengan Allah. Kita benci mati. Mati nggak mau mati, walaupun sudah kuat. Lomannya nggak bisa. Mati kenapa?
pengennya itu manusia inginnya nong terus, kaya terus, sehat terus. Nah itu manusia. Makanya manusia ini digambarkan siapapun ketika lahir tangannya mesti gegem, mesti apa namanya? Gegem. Wa fi qabdika fi dhifli 'inda wiladatin dalilun orang dilahirkan mesti tangannya apa? Itu menunjukkan bahwa dia hidup itu cinta hidup, nggak mau mati, nggak mau tua, nggak mau miskin, nggak mau sakit. Dalilun ala hubbil murakkabil hayy wa fi qabdiha dal mamati isyaratun ala tanzuruni qad kharajtu bila syai. Ketika mati dia mesti apa? Membuka tangannya, jalannya beber. Itu menunjukkan tuh bisul mati itu tidak apa-apa lu. Ini juga masya Allah, sokol saya posisi fitnah sana fitnah sini, rebutan patok. Begitu mati, nggak ada apa-apa, nggak boleh mati. Ketika lahir mengepalkan tangan, itu artinya orang hidup pasti mencintai dunia, pasti. Dan itu tidak sedikit hubbil murakkab hati. Dan kalau mencintai hidup berarti tidak mau lepas atau bisa dari hidup. Bisa dari itu caranya mati, tidak mau mati. Sedangkan ketemu dengan Allah harus melalui mati. Walidalik qalat Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah kunna nakrahul maut. Kita ini benci kematian. Apakah bagaimana? Tidak disebut benci ketemu dengan Allah. Qala Rasul laisa kadzalik. Bukan demikian Aisyah. Nah, terus gimana? Idza matal abdul idza matal mu'min busyira lahu bil jannah wa idza matal kafir busyira lahu bil nar. Orang mukmin kalau akan mati itu diberitahu surganya. Surga itu surga. Nah orang melihat surga apapun resikonya dia milih surga. Kalau melihat, kita kan nggak mau mati karena tidak melihat surga. Begitu melihat surga, siapapun ingin ke surga. Ya Allah sekarang saja sakit nggak apa-apa, bisa dengan istri nggak apa-apa, bisa masuk surga. Jangankan surga yang isinya malah ainin ra'at wala udhurun sangat wala khatar ala qalbi bashar. Belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlihat mata, belum pernah terlintas dalam pikiran dan hati. Apakah? Lah orang baru disebut di situ ada emas. Itu dalamnya bukan main. Kotor. Dalam sudah tak apa-apa. Dalam nggak apa. Kotor. Banyak ular, cacing, nggak apa-apa. Yang penting dapat emas. Masya Allah. Beras 10.000, beras 10.000, dolar 13 lebih, anak emas, apalagi emas bacang gitu. Itu kalau bukan karena duit. Gusti Allah, Masya Allah, ini alam-alamnya rusak semua dibongkar, kuburan kan dibongkar, ada anak akik. Orang yang sudah melihat itu, tidak peduli mau sakit, mau tinggal dengan anak, meninggalkan istri, gak apa-apa, asal. Artinya kalau orang mati bawa iman, itu tidak terasa. Tidak terasa, walaupun sakit, biar sakit asal dapat surga. Idza matal mu'min busyira lahu bil jannah
kalau benar. Nah, kalau orang kafir sudah matinya sakit ditunjukkan dong. Wa Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taisapane wa Qur'an maca sapa man ayat al-kursi di duburi salat dalam sakwise salat al-maktubah di kabeh pangkuan al-maktubah maknanya al-maktubah sholat maktub ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban kana maqala sapa man kuwi dimatilah dalam takwa Allah ya salat itu hormat salat kampung sapane wong badhe salat maca ayat kursi ditanggung. Mana ditanggung? Terpaling utama teristiwa kita iman ditanggung sampai sholat ke depan tidak belai, tidak ada musibah, minimal paling utama tidak goncang dengan kedepan. Setiap orang baca kursi batas sholat tapi ya sih ngerti sebab kapan ngerti wala yaquduhu wala yaquduhu menjaga langit bumi. Langit itu berapa juta kilo, lebar luas, panjang, satu pun yang tidak ada. Bihoi amatin, tidak ada tiang. Itu bisa dijaga. Nabi Musa pernah tanya kalau la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kata Nabi Musa, loh, saya 2 hari tidak tidur saja. Pilek waktu terkoyoman kepokok kuat-kuat sedikit kuat-kuat sedikit pasti gini kita anak tujuan ambil anak lewat haji ya. Nah itu masa Allah tidak tidur tanya ya Allah apa benar engkau tidak tidur ngantuk pun tidak saya ingin bukti bohong ya bis oke. Kamu ambil nafas, kasih foto. Ayo, jangan ditaruh sebelum saya perintah. Siap, 1 jam, 4 jam, 10 jam, 15 jam. Lomba, Musa, kenapa? Ngantuk mesti foto kuat. Ya Allah, kalau saya ngantuk bagaimana langit? Ya semalam kamu pegang napan 15 jam yang loh. Kalau saya ngantuk bagaimana lagi? Hancur, jatuh anda bagaimana kamu? Sudah sekian juta tahun, sekian juta kilometer tidak ada. Itulah ta'khudhu wala ya'udhu. Dengan inilah makna la ya'udhu hikmah ini Allah menjamin siapa yang baca surah ayat kursi pada waktu Allah akan menjamin dia dengan keimanan la ya'udhu menjaga kita kadang-kadang punya sesuatu tidak dijaga jangan barang diri kita sendiri ketika kita tidur siapa yang menjaga ya Allah katanya sekarang kita apalagi barang kita mobil kita ketika kita tidur siapa yang menjaga Rasul Tabarani bisnad hasan wa an Uqbah bin Amir qala amarani perintah ini sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a yang maca itu muhammadah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil nas kalau a'udzu billahi minasy syaithanir mulane muawwidah asbis muawwidah sisi dia apa itu ya tahu Rawat Ahmad Abu Dawud wa ghairuhuma. Al-Fa'i at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir wa ghairuhu mimma sami'ahu wa qadimah mubayyan dan pertelaatan fil hadits tali dan menyebutkan al-Qur'an. Di hadisnya. An Abi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qisa bis-sabaha wa tasbih subhan Allah wa kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 tis'a istilka maksud itu 99
berarti 99 miskon buat disempurna. Cuma kala mau kalian ngocok sempurna mamanya yang kalian jadi sempurnanya 100 ngocok. Dan tidak ada Allah la syarika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli syai'in qadir. Ufirat maqatin aqura lahu kayfan afa khataya wa yaqrabu talman wa in kana sanajan ana apa khataya iku mitla zabadil daripada untuk ke laut bui di lautan. Tapi as-sagha'ir dosa-dosa kecil. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibn Hajar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibadah la yakhibu qayyuna wa ibadah barang kami wa jenui la yakhibu orang tunak sebab qayyun kalau kang maca ing akibat au fa'il atau kang lakon akibat tubuh kulis salat maktubah dan sawise sama salat kami mardha taala wa taladina tasbihan wa taladina tahmidan wa taladina takbiran. Terus banget takbir sebab terakhir Allahu Akbar kabira. Kapan kalau salah satu hadisnya ada ini, sahabat melarang mampu di kanjeng ya Rasulullah, zahaba ahli tutur, zahaba ahli tutur bil wujud. Kanjeng Nabi enak banget orang kaya, kenapa? Bisa haji, pahala, bawa masjid, pahala, bawa musola, pahala, bawa madrasah, fakir miskin, akeh, pahala. Kita apa orang kaya bisa bersedekah? Kata Nabi, ingin kamu seperti orang kaya, pahala dia baca. Habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 kita pasang. Itu panas. Puasa. Wong sugih krupil puasa. Lapor. Gimana? Kenapa orang kayaknya ikut? Tolong dilarangin lagi kita. Orang kayaknya ikut puasa. Ini gimana? Kajian lebih jauh. Dari kapan Allah iman? Kaya aja ngapa gak Gusti Allah ini? Itu faktor Gusti Allah. Ya mestinya pengumuman yang kaya-kaya nggak usah ini. Nanti itu masalah. Yang kaya-kaya ini tugasnya saudara. Kita yang marah-marah. Yang kaya oke diganda habis kita. Dah ada betul berpujuk. Dah ada betul berpujuk. Kanjeng Nabi enak jawab. Dari kapan Allah yutimai. Kalau kaya, orang wakil aku tahu orang kaya. Orang kaya pada wakil lagi tambah kaya lagi. Jadi kalau di sana tambah kaya, ya kita itu parah. Ar-Rabi ayakul kama tasabah Allahumma a'inni ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni nulungono panjenengan ing kula ala dikir kaya ngatasi dikir ing panjenengan wa syukur bisa syukur ing panjenengan wa husni ibadah kalan bagus oleh ibadah ing panjenengan. Maknanya saking omane Allah wong lakon dikir kok oleh ganjaran, wong baca dikir kok dapat pahala, padahal dikir itu dari kekuatan yang kekuatannya dari Allah. Modal si Gusti Allah, modal dari Allah. Ini duitnya, ini gerobaknya, kok masih digaji? Untuk kamu, astagfirullahaladzim. Oleh karena itu kita harus doa Allahumma a'inni. Sebab kalau tidak ada inayah min Allah tidak mungkin dikrika wa syukrika wa husni ibadah. Oleh karena itu malaikat ada yang selama hidupnya rukuk terus, ada yang selama hidupnya sujud terus, ada yang selamanya zikir terus. Begitu selesai kiamat apa? Ma'abadnaka haqqa ibadah ya haqqa ibadah ya Allah. Ya Allah Gusti, saya tidak bisa ibadah kepada dengan sebenar dan sebaik-baiknya. Padahal selama hidupnya
sujud terus, rukuk terus, mengaku tidak. Karena apa? Karena ibadah itu bisa ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Goblok sekali, wah, saya. Soalnya berapa kali saya. Nah, itu kan. Jadi di sini persoalannya adalah pengakuan al-iqrar bil ubudiyah. Orang doa itu jangan menuntut diberi. Orang doa itu ya Allah maksudnya sekolah wasiat itu kalau ngerti intinya bukan dapat rezeki, tapi intinya al-iqrar bil ubudiyah, mengaku bahwa saya hamba yang selalu butuh pada Tuhan, oleh karena itu saya minta. Dikasih atau tidak terserah Allah, tapi kamu sebagai hamba merasa tidak kau itu hamba, minta. Imam Ahmad dalam hadisnya, Inna Allah yuridu 'abdan yatruku du'a. Allah sangat benci terhadap orang yang meninggalkan doa. Karena dengan meninggalkan doa seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Jadi doa itu maknanya makna ihtiyaj, makna iftiqar, makna butuh, bukan makna harus diberi, bukan. Oleh karena itu kalau orang minta, itu adatnya orang minta itu kan dibawa. Minta, kasihanlah saya. Nah, disinilah kita ekspresikan bahwa Allah Maha Luhur, kita Maha Rendah, Allah memberi, kita minta, doa itu harus angkat. Nah, karena orang enggak angkat tangan seperti Ghairuna. Ghairuna itu kan doa ini. Allah. Itu artinya mau kasih silakan, enggak boleh buat apa. Itu tersinggung, Ustaz. Tersinggung. Kamu minta enggak ya? Terserah. Allah masuk ke berdoa terus aja. Coba ya Allah, ya Allah. Beda kan? Oleh karena itu ada orang syekh dari Mesir kalau tak salah, melihat di sini itu kunut. Begitu selesai kunut, hebat Indonesia pasti menjadi negara yang sejahtera. Setiap pagi bergerak siapa sudah Allahumma inna fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana wa barik semua. Terus bapak lagi mampu afina syarah, semuanya baik, semua tidak ada yang syarah. Se-Indonesia kalau kunut semua, bangsa Indonesia harus kunut semua supaya wa barik nabi apa itu afina syarah. Wah, sudah tidak ada musibah-musibah, tidak ada orang kunut semua, dan bisa ada musibah karena tidak ada yang tidak kunut. Bayangkan setiap pagi sebelum kenal dunia, sebelum ada kesibukan, sebelum itu ini, bagaimana syarah kau jangan berikan aku takdirmu yang jelek. Wah, mari kita minta berkah. Lu Indonesia barokah dulu kalau kunut semua. Itu tolong Indonesia itu semuanya kunut semua. Tidak masalah. Fa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha ngalam sapa kanjeng Nabi dia ing asmane Mu'adz ing tangane Mu'adz yauman ing dalem siji dina. Tumaqala maka kari dawuh semua. Semua jalan. Tumaqala kari dawuh semua kanjeng Nabi. Ya Mu'adz inni la uhibbuka. Istuna insun ila uhibbuka. Yang ini demen isun. Wong Jawa enggak kok. Begini ini enggak kelaku. Adanya di Arab. Mereka kan anak Arab pasti semua ngomong. Syafaqi, sya'azi, sya'amin, ya sya'afi. Itu zaman Nabi itu disunahkan menyampaikan bahwa ini kok itu. Faqalu ajab bi anna ya Rasulullah, maka pula itu pula dari stok besar itu lah. Wa ana uhibbu kullu berpanjenengan kanjeng. Qala Allah wa qad tidal kanjeng Nabi ini la uhibbu
Ini itu harfu taukidin wallahu muwaffiqatun lil qasam. Ini satu istilah harfu yaqin. Oh, kayak sumpah wallahi demi Allah ini uhibbu. Wa'ad demi Allah. Isu dengan siapa? Si ngomong Kanjeng Nabi. Masya Allah. Itu mendengar Kanjeng Nabi. Qala ketika Kanjeng Nabi usi kalian Mu'ad. Perintah isu Mu'ad la tada'anna rajulika la tattaban sirat. Tubura kulli salatin tidak sawisi sahabat-sahabat sholat antakulah ini ta'at surat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku bisa melakukan zikir kepadamu dan syukur kepadamu. Syukur itu tidak ada batas. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW kalau sholat malam hatta tawarramat kadang melepuh abu melepuh telapak kaki. Sejarah syahadu ya Rasulullah, kok sampai segitunya sampai waktu terlalu. Kanjeng Nabi jawabnya, ya Allah, apalah aku maafkan syahadu. Saya ini menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur tidak ada. Makin bersyukur makin nikmat. Makin nikmat. Makin memuji makin nikmat. Orang makin meraih, makin pintar meraih, makin enak kan? Makin enak. Saking enaknya sampai kadang-kadang meraihnya tidak pas. Wajah berbagai kampungnya. Ulang manusia. Begitu. Makin tidak pas, makin tidak. Tapi hayalan. Orang bersyukur itu makin nikmat. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi itu jawabnya, saya ingin menjadi orang yang aku mengambil syukur. Nah itu juga harus melalui makna a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni